kita akan melaksanakan uji kekerasan dengan menggunakan alat Nijmegen. Ya. Di sini alat ini adalah dipakai untuk menguji kekerasan skala Brinell menggunakan bola baja dengan diameter 5 mili dan juga dipakai untuk uji kekerasan Rockwell C. Berikut ini adalah skala ya, yang bisa kita jadikan referensi dalam pengambilan kekerasan. Nah, kalau kita menggunakan bola baja 5 mili, maka beban yang bisa kita terapkan pada pengujian ini adalah 62,5 atau 250. Nanti kita lihat ketika pembebanannya, kita coba dulu dengan pembebanan yang rendah. Apakah pembebanannya menghasilkan tapak pada skala yang ada pada tabel. Ketika kita uji dengan beban 62,5, kemudian kita cek tapaknya ternyata tidak ada dalam skala, maka kita tambahi bebannya menjadi 250. Sekarang kita akan mulai melakukan pengujian. Ya, yang pertama adalah Brinell. Tetap yang pertama adalah kita siapkan spesimen dulu. Syarat spesimen ini haruslah rata, ya, haruslah rata, tidak boleh bergelombang, karena nanti akan kita letakkan pada bidang uji di situ. Kemudian ada proses di mana indentor itu akan berada pada posisi yang tepat. Kalau bidang mukanya ini tidak rata, maka indentornya akan terkena pada ujung spesimen dan itu bisa merusak indentor kita. Jadi langkah pertama kita haluskan muka dari spesimen uji ini menggunakan kertas gosok. Cukup halus, bahkan mengkilat. Ini siap untuk kita laksanakan pengujian. Langkah pertama kita pastikan kita akan menguji Brinell. Langkah pertama kita pastikan indentor yang kita pakai memang betul-betul untuk Brinell. Ini adalah indentor yang kita pakai untuk Brinell. Ya. Di situ di dalamnya ada bola baja dengan diameter 5 mm. Nah, kita ganti indentor yang ada. Ya. Kita ganti dengan yang baru, yang Brinell. Simpan dulu. Ini sebelumnya dipakai untuk pengujian Rockwell. Ya. Ini indentornya menggunakan intan. Hati-hati, kita pastikan dia di tempat yang aman. Ketika memasang indentor, pastikan sisi rata itu ada pada posisi di depan, ya, yang langsung menghadap kita. Karena nanti akan dibaut di situ. Dia harus menekan pada bagian yang rata. Ini ada bagian yang rata, ya. Ini bagian yang rata. Ini bulat, yang sisi ini adalah rata. Kita letakkan di hadapan kita. Indentor tepat pada posisinya dan menempel hingga masuk ke dalam. Pastikan dia tidak goyang, ya. Kemudian kita kencangkan. Oke. Sekarang kita bisa melakukan pengujian. Kita letakkan spesimen uji pada bidang uji. Kita putar tuasnya. Kita pastikan kaki-kaki yang dua ini. Kaki yang dua ini, ya, 1, 2 ini tepat pada permukaan bidang spesimennya.
ujian yang pertama, kita uji dengan beban yang rendah dulu, 62,5. Kita pastikan tuas beban pada posisi 62,5. Kemudian kita pindahkan posisi 1 ke 2. Posisi 1 ke 2 ini proses menempatkan indentor ke dalam spesimen. Pelan-pelan, ini posisi yang rawan. Kita lihat apakah indentornya tersangkut atau tidak di sisi spesimen. Aman. Posisinya sudah tepat pada spesimen yang kita mau uji. Kemudian yang berikutnya kita letakkan bebannya ke 2, dari 2 ke 3. Kita pastikan ada klik ya. Di situ ada pembebanan. Kemudian kita lanjut ke beban mayor ya. Pembebanan untuk Brinell ini bisa 10 sampai 15 detik. Kita hitung, kita beri waktu sekitar 15 detik. Oke, sudah 15 detik. Kita kembalikan pada posisi ke 1. Sekarang kita lihat tapak atau bekas indentasi pada spesimen uji. Bekas indentasinya kecil sekali. Kita cek dulu ke alat untuk melihat tapaknya. Ini adalah alat pembesaran untuk melihat tapak dari indentasi yang kita laksanakan di mesin uji kekerasan. Nah, ini adalah bekasnya, ya, bekas uji yang kita tadi telah laksanakan di mesin uji kekerasan. Kita cek ya, diameternya berapa. Kita menggunakan mistar sorong ya, digital. Kita nolkan dulu, jangan lupa. Kemudian kita cek pada dua sisi diameternya. Nah, ini ketemu 15,27. Kemudian pada sisi vertikalnya kita lihat lagi 15,23. 15,27 sama 15,23. Kita cek sekarang. Masuk pada spek yang kita laksanakan. Tadi 15,27. 15,27 dan 15,23. Ini 0,503. Berarti rata-ratanya adalah 15,25. Itu tadi kita menggunakan pembesaran berapa? Kita lihat dulu ya. Pembesarannya adalah 20 kali ya. 20 kali. Jadi sekarang kita bagi dengan 20. Setelah kita bagi nilai 15,25 ini dibagi 20, ketemunya 0,7625.
Kita lihat di tabel ya, ini minimal 1, nilai 0,7 tidak tercover di situ. Artinya beban 62,5 itu masih terlalu kecil. Nah, kita uji ulang dengan beban yang lebih tinggi, yaitu 250. Akan kita uji ulang dengan menggunakan beban yang lebih besar, 250. Ini adalah hasil pengujian baru. Ini adalah hasil pengujian baru. Tampak di situ memang tapak yang dihasilkan lebih besar. Kita sekarang cek diameternya berapa. Ini adalah hasil pengujian kedua dengan menggunakan beban 250. Kita cek berapa sekarang diameternya. Horizontalnya 26,44, vertikalnya 26,84. Kita hitung hasil dari pengukuran tadi, kemudian yang ini dibagi 20 ya. Dibagi 20 hasilnya ketemu 2,664. Kita cek di tabel ya. Ternyata nilainya adalah ada di situ ya. Di situ ada 2,6 ya. Ini 2,60. Yang bawahnya 2,65. Ini 2,66, sekitar lebih sedikit ya dari 2,65 ya. Nanti kita bisa cek dengan perhitungan hasil dari kekerasan brinelnya, kemungkinan adalah di sekitar 41,9 ya. Ini sudah dihitung ya di dalam tabel berdasarkan rumus perhitungan kekerasan brinel. Demikian tadi adalah hasil pengujian brinel yang kita laksanakan ya. Jadi cukup simpel. Kita butuh dua alat ya, alat pengujiannya sendiri dengan alat pembacaan hasil tapak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat.